Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 16 November 2025, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Jeffrey Rama. Ibadah ini sertai dengan ibadah anak dan teens. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Mari sama-sama kita ucapkan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Amin. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this.
What a beautiful name it is, the name of Jesus. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Terima kasih. Sama-sama kita mau katakan. The world at the beginning, one with God the Lord Most High, in hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a wonderful name it is! What a wonderful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is! Oh, nothing compares to this. What a wonderful name it is! For the name of what a wonderful name it is! What a wonderful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is! Oh, nothing compares to this. What a wonderful name it is! Oh, the name of Jesus. You were the world at the beginning. Oh, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creations, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is! What a beautiful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is! Oh, nothing compares to this. What a wonderful name it is! Oh, the name of what a beautiful name it is! What a beautiful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is! Oh, nothing compares to this. What a beautiful name it is! The name, one more time. What a beautiful name it is! Oh, what a beautiful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is! Oh, nothing compares to this. What a beautiful name it is! The name of Jesus. Oh, beautiful, you're wonderful, Jesus. Oh, Jesus. You said
your name. Worthy is your name, Jesus. Oh, you deserve my praise. Yes, you do. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy. Mari saja kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Say worthy, say worthy. Worthy is your name, Jesus. You deserve that praise. Worthy, say worthy, worthy is your name, Jesus. You deserve that praise. Worthy, come on, lift up your hands. Worthy is your name, Jesus. You deserve praise, and worthy is your name. Worthy is your name, you deserve praise. One more time. Worthy is your name, Jesus. Oh, you deserve my praise. And worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Oh, you are worthy, Jesus. We worship you, Jesus. Mari sama-sama angkat suaramu, angkat ucapan syukurmu. Semaria, terima kasih Tuhan, makasih setiamu. Oh, kebaikanmu, Yesus, Yesus. Ini pujian penyembahan kami siang ini ya Tuhan. Kami bawa di hadapan-Mu, Yesus. Ya Ralabasika, ya Ralabasano. Terima kasih, terima kasih. Oh, terima kasih, Yesus. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus. Ya Ralabasika, ya Ralabasyanamo, ya Ralabayasyana-nana-nana-namo. Penuhi tempat ini Tuhan, penuhi tempat ini Yesus. Oh Jesus, ya Ralabasika, ya Ralabasyanamo, ya Ralabasyana-nana-namo. Yesus, Yesus. Oh, kami rasakan hadirat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Ralabasyanamo, ya Ralabasyana-nana-nana-namo. Layak dipuji, disembah. Ya Ralabasika, ya Ralabayasyanamo. Yesus, Yesus. Oh, ya Ralabasyana-nana-nana-nana. Oh, ya
kami rasa. Roh Kudus penuhi tempat. Roh Kudus Alabasika. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu. Mari sambil angkat tangan, kita bersembah di dalam hadirat-Nya. Segala pujian, Kau hadir di tempat ini Tuhan. Ini menjadi kerinduan setiap hati kami. Ku datang sujud, amin, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus. Oh, ku menyembah. Oh, segala pujian, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir Tuhan. Oh, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus. Oh, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Oh, Kau hadir dalam hidupku. Oh, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus. Oh, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, Yesus, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus. Oh, ku memuji, menyembah, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus. Ku menyembah-Mu. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya, oh haleluya. Terima kasih Tuhan, benar Tuhan, memuji, menyembah-Mu Tuhan ada menjadi kerinduan setiap hati kami Tuhan. Kami mau katakan Tuhan, kami orang-orang yang paling berbahagia Tuhan. Pilih kami untuk menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami siap untuk melompat, menari buat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama saya katakan, mari berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Pagi hari ini kita mau bersyukur sebab Tuhan Yesus baik buat setiap kita, amin. Kau yang ngalamin kebaikannya Tuhan, sorakan haleluya. Berikan salam kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus baik bagimu. Kaulah kekuatan buat setiap kami pagi hari ini. Terima kasih. Mari sama-sama kita menyatakan, Tuhanlah kekuatan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Oh,
sendiri katakan, say, ku mau selalu bersyukur. Sambil tepuk tangan yuk. Walau bumi bergoncang, mari sekali lagi sorak-sorakan. Say, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, oh gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Katakan, kasih setiamu tak pergi dariku, kasih setiamu tak pergi dariku. Terima kasih Tuhan. Mari sekali lagi sama-sama dengan iman kita mau katakan, Tuhanlah kekuatanku. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, amin. Tuhan kita berkuasa, amin. Tuhan kita ajaib, amin. Saudara yang percaya sorakan, haleluya. Sama-sama, say, through you I can do anything. Hey, I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Everybody say, mari dengan iman nyatakan, I'm not gonna live by what I see. Oh, I'm not gonna live. Oh, I'm not gonna live by what I see. Say deep down,
hadirat-Mu yang luar biasa Engkau nyatakan buat setiap kami pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Kami mau terus menyembah, kami mau terus ada dalam hadirat-Mu siang hari ini Tuhan. Kami mau katakan Tuhan, Engkau Allah yang setia. Engkaulah sumber pengharapan setiap kami. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Terima kasih. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Oh, meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Oh, sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Oh, iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Mari sama-sama kita mau belajar lagu ini. Kita mau katakan, jiwaku bertanya, apakah melewati tangisan, rasa sesak di dada, dan iman kami berkata, oh, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Oh, meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, oh, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Oh, pribadi-Mu takkan pernah berubah. Oh, iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Mari sama-sama dengan iman katakan, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya
percaya sekalipun lembah gelap, oh tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Oh iman yang mari saja kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Padamu Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu dalam lembah gelap, oh tak mengapa asal kau di sampingku. Oh walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Oh iman yang aku pegang pada. Mari dengan iman berkata, walaupun gunung itu, Bapak Ibu sendiri katakan, ini iman kami Tuhan. Amin. Mari sekali lagi sambil angkat tanganmu. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Oh sekalipun ku dalam lembah gelap, oh tak mengapa asal Kau di sampingku. Oh walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Oh pribadimu takkan pernah berubah. Oh iman yang aku pegang padamu Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Oh sekalipun ku dalam lembah gelap, oh tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Mari berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi buat Allah kita. Haleluya. Walaupun apa yang kami lihat di depan mata kami belum berubah, namun kami percaya
bahwa itu ada di dalam rencana Tuhan. Bahwa Tuhan selalu merencanakan yang baik. Walaupun kami seakan-akan melihat bahwa Tuhan tidak bekerja, tetapi kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Dan kami tahu satu hal, bahwa pada waktumu Tuhan, kami akan melihat keindahan dari seluruh skenarionya Tuhan yang Tuhan buat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, Kau hadir di tengah kami. Berfirmanlah kepada kami, Roh Kudus urapi hamba-Mu dan pimpin segala pikiran dan perkataan hamba-Mu supaya tidak dengan hikmat manusia hamba-Mu berkata-kata, namun dengan pimpinan daripada Roh Kudus yang mengetahui segala kondisi kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu dan kita semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat siang, shalom. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah melayani. Kita berikan tepuk tangan buat mereka yang sudah melayani. Puji Tuhan. Senang sekali bisa kembali ke tempat ini bertemu dengan sahabat saya Bapak Gembala Saudara, Pak Iwan dan juga keluarga besar pelayanan tempat ini. Terima kasih Pak Robert yang menemani saya hari ini. Dan siapkan hati saudara untuk dengar firman Tuhan. Berkenaan dengan tema besar yang diberikan kepada saya untuk bulan ini, yaitu tentang gambar diri. Saya ingin mengambil satu tema yang ingin saya sharing kepada saudara, yaitu berpikir besar. Thinking big, saudara. Saudara-saudara, perlu kita menjaga pikiran kita. Kita perlu berhati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Karena apa? Keberhasilan kita itu sangat ditentukan oleh cara kita berpikir. Nah, ini statement pertama yang saya ingin berikan kepada saudara. Bahwa keberhasilan kita itu sangat ditentukan dari bagaimana kita berpikir. Dengan kata lain, pikiran kita itu akan menentukan arah hidup kita. Pikiran kita itu akan menentukan the way we live. Pikiran kita itu akan menentukan apa yang kita lihat di dalam hidup kita. Banyak kali kita mengalami hal-hal yang tidak perlu kita alami karena apa? Kita tidak mengalami janji Tuhan, karena apa? Bukan karena Tuhan tidak berkuasa menepati janjinya. Janji Tuhan ya dan amin, yang percaya katakan amin. Janji Tuhan tidak berubah, amin saudara. Namun kenapa banyak orang tidak mengalami janji yang tidak berubah? Artinya apa? Kalau kita percaya janji Tuhan tidak berubah dan kita tidak ngalamin, artinya sesuatu yang tidak selaras itu bukan berada di janji Tuhan, tapi di kita. Karena kita meyakini bahwa janji Tuhan tidak berubah. Nah seringkali faktor yang membuat kita gak bisa menerima janji Tuhan gak terjadi dalam hidup kita. Itu adalah apa? Itu adalah pikiran kita. The way we think. Cara kita berpikir. Apakah ada statement tadi yang pertama? Nah. Kadang-kadang kita itu gak berhasil bukan karena kita itu kurang ilmu saudara. Banyak orang yang ilmunya jago saudara. Tetapi karena apa? Karena salah melihat gambar dirinya. Salah memikirkan tentang dirinya. Nah saya tulis di sini, seluas apa dunia kita yang akan kita lihat, itu sangat ditentukan dari seluas apa kita berani berpikir. Manusia gak pernah pergi ke bulan sebelumnya. Sampai satu orang berkata apa? Bahwa satu hari saya percaya bahwa manusia akan berjalan di bulan. Siapa yang ngomong itu? John F. Kennedy. Dia berkata dalam pidatonya, saya percaya bahwa satu hari manusia akan berjalan di bulan. Dulu taman bermain itu, buat anak-anak itu hanya biasa-biasa aja. Sampai satu orang yang berkata apa? Satu hari saya akan melihat sebuah taman bermain, di mana semua permainannya itu warnanya indah. Tidak ada cat yang mengelupas. Ketika anak-anak masuk, anak-anak akan mendengar lagu yang meriah, yang membuat hati mereka senang, bahkan pada waktu mereka masih di pintu gerbang. Dan ketika mereka masuk, mereka akan melihat wahana-wahana yang bagus dengan warna-warna yang ceria. Aroma-aroma kembang gula dan popcorn itu mereka akan cium. Satu hari saya akan melihat ada sebuah istana di dalam mainan anak-anak. Dan itu dikatakan oleh siapa? Oleh seorang yang bernama Walt Disney. Dan pada akhirnya dia menciptakan Disneyland. So, seluas apa dunia dalam hidup saudara? Itu sangat ditentukan dari seluas apa saudara berani berpikir tentang dunia saudara. Halo? Kenapa menjaga pikiran kita itu penting? Karena pikiran itu menentukan segala sesuatu di dalam hidup kita. Semua dimulai di dalam pikiran. Bahkan dosa itu pertama kali merusak hidup kita. Itu masuk
lewat satu pintu yang namanya pikiran kita. Pikiran kita itu akan menentukan perkataan kita. Pikiran kita itu akan menentukan apa yang akan kita buat. Perbuatan kita, tindakan kita. Itu semua dikontrol dari pikiran kita. Amsal 23 ayat 7 berkata demikian. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Ayat ini menunjukkan bahwa kita sangat ditentukan oleh pikiran kita atau perhitungan kita. Artinya adalah sebesar apa Anda memperhitungkan diri Anda. Seperti itulah Anda. Jika Anda merasa bahwa Anda seperti orang kebanyakan, maka Anda akan hidup seperti orang kebanyakan. Tapi kalau Anda merasa bahwa setelah menghitung-hitung, Anda ini orang kecil, saya ini orang gagal, siapa saya? Kadang-kadang kan saya melihat ada banyak orang kelihatannya rendah hati, padahal dia rendah diri. Saudara tahu bedanya rendah hati sama rendah diri? Rendah hati itu gak sombong, rendah diri itu tidak percaya kepada diri sendiri. Saya ini siapa sih? Orang tua saya cuma orang desa, buka warung doang begini. Mana bisa saya jadi mana bisa saya berhasil, jadi orang yang berhasil. Kalau Anda memperhitungkan diri Anda sendiri seperti itu, maka Anda akan menghidupi apa yang Anda lihat dari diri Anda. Tapi kalau kita berpikir bahwa kita ini orang besar, kita bisa menjadi berhasil, kita bisa menjadi orang sukses, maka kita akan hidup seperti itu. So the way you live determined by the way you think. Bagaimana hidup Anda sangat ditentukan dari bagaimana Anda berpikir. Di dalam bahasa Inggrisnya ayat ini dikatakan, for as he thinketh within himself, so is he. Sebagaimana seorang berpikir siapa dirinya, seperti itulah dia. Nah saudara-saudara, ayat yang baru kita baca ini sebetulnya menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatan dari pikiran. Kehidupan kita adalah produk atau manifestasi dari apa yang kita pikirkan tentang kita. Sekali lagi, kehidupan kita yang kelihatan, yang kita rasakan itu adalah manifestasi dari apa yang kita pikirkan tentang diri kita. Karena itu saudara mesti menjaga pikiran saudara. Dan saudara, kalau saudara ingin mengalami hal-hal yang besar dalam hidup saudara, maka saudara mesti mulai berani berpikir besar. Saudara mesti mulai berani untuk thinking big. Karena pikiran kita akan menentukan ketinggian atau achievement kita, pencapaian kita. Pikiran kita akan menentukan berkat yang akan kita terima. Pikiran kita akan menentukan hal-hal yang akan kita alami dan kita rasakan. Yang akan kita jalani di dalam kehidupan kita. Dan saudara tahu bahwa sebelum Tuhan itu memberkati kita, the first thing that he does adalah apa? Dia merubah pikiran kita. Sebelum Tuhan itu memberkati kita. Maka yang dia perlu rubah adalah pola pikir kita. Karena kalau misalnya dia nggak rubah pola pikir kita, dia berkatin kita, kita akan tetap hidup dengan cara yang lama. Perubahan itu hanya terjadi sesaat. Kayak istilahnya beginilah, saya nggak tahu istilahnya tepat apa nggak, tapi tiba-tiba terlintas. Kayak babi dimandiin. Babi dipakein kalung emas, dipakein perhiasan, dipakein baju babus. Karena dia punya pola pikir, dia punya mindset bahwa dia itu hidupnya di kubangan, maka dia akan kembali ke kubangan. Demikian pula orang Kristen, kalau pola pikirnya, mindsetnya nggak dirubah, dia nggak akan bisa menghargai berkat yang Tuhan berikan sama dia. Bisa ngerti maksud saya? Karena kalau misalnya saudara hidupnya ancur-ancuran, hidupnya seenaknya, Tuhan nggak akan berkatin saudara. Karena berkat yang Tuhan berikan buat saudara akan membuat hidup saudara lebih terpuruk dan lebih rusak. Tapi Tuhan mesti merubah pola pikir saudara dulu. So you will appreciate every blessing that God will give to you. Saudara, ketika saudara sudah dirubah pola pikirnya, maka ketika berkat itu turun, saudara akan melihat dan mempergunakan berkat itu dengan cara yang berbeda. Karena pandangan saudara terhadap berkat itu bukan untuk dijadikan alat atau sarana untuk hidup saudara lebih rusak, tapi saudara mulai bertanggung jawab. Kenapa? Karena ada perubahan di dalam mindset saudara. Yang ngerti katakan amin. Masih bisa ngikutin saya? Hah? Manusia-manusia lapar? Memang khotbah di jam segini agak sulit. Saudara mesti benar-benar ekstra konsentrasi. Oke. Kenapa Tuhan menghendaki kita memiliki pikiran yang besar? Nah, tadi saya bilang perubahan di dalam pikiran, ternyata di dalam Alkitab itu memakai kata apa? Metanoia.
Metanoia itu artinya berubah di dalam pola berpikir. Dan saudara tahu, metanoia itu artinya adalah bertobat. So dari sini sebetulnya kita mesti belajar bahwa pertobatan itu bukan emosi sesaat. Bertobatan itu bukan nangis, bukan. Itu hanya ekspresi dari orang bertobat. Ada yang bilang orang kalau lihat orang didoain nangis-nangis dia bertobat, belum tentu. Banyak orang pagi didoain nangis, malamnya dugem lagi. Pagi tobat, malam kumat. Ini Kristen tomat. Iya kan? Pagi tobat, malam ngobat. Banyak orang Kristen seperti itu. Karena itu kata bertobat itu memakai kata metanoia. Metanoia itu artinya berubahlah oleh pembaruan budimu. Roma 12 ayat 2. Itu metanoia. Kata metanoia pertama kali muncul di Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Dalam bahasa aslinya ayat ini muncul kata metanoia. Jadi bertobat itu bukan peristiwa yang menyentuh emosi saudara. Bertobat itu adalah saudara dengan sadar. Saudara merubah pikiran saudara. Dulu pikirannya dosa, dulu pikirannya picik, dulu pikirannya sempit, dulu pikirannya negatif, dulu pikirannya kecil. Tapi sekarang pada waktu sudah mengalami metanoia, kita memiliki pikiran yang kudus, pikiran yang positif, pikiran yang baik, pikiran yang benar. Itu artinya saudara sudah mengalami yang namanya metanoia. Ada perubahan di dalam cara berpikir. Nah mari kita masuk lebih dalam lagi. Kenapa Tuhan menghendaki kita memiliki pikiran yang besar? Perhatikan. Karena pikiran yang besar itu berhubungan erat dengan iman. Karena saudara berpikir besar, saudara mesti ada dasarnya, betul gak? Ya kan? Masuk logika saudara gak? Kenapa kok saudara berani ngomong ini? Dasarnya apa? Kan gitu. Kenapa kamu bilang kamu jadi orang yang berhasil? Kenapa kamu bilang kamu bakal sukses? Kenapa kamu bilang kamu itu hidupnya sehat? Harus ada dasarnya. Oh saya hidupnya sehat. Kenapa? Karena saya jaga makan. Ya kan? Emang gak makan babi? Ya makan tapi dikit lah. Sebulan mungkin sekali itu juga cuma secuil. Biasanya makan apa? Makan sehat. Sayur, ya kan, kentang, buah-buahan. Jadi saudara itu ngomong sesuatu ada fondasi yang kuat. Nah kenapa Tuhan menghendaki saudara berpikir besar? Karena Tuhan ingin saudara percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar. Not you, but Him. Tuhan ingin saudara percaya bahwa Tuhan yang ada di dalam saudara adalah Tuhan yang ahli melakukan perkara-perkara yang besar. Bahwa Tuhan yang saudara sembah adalah Tuhan yang ahli melakukan perkara-perkara yang mustahil bagi manusia. Dan dia tidak punya kesulitan untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Dan waktu saudara berpikir besar, dengarkan saya. Banyak orang salah kaprah. Dia pikir, ya saya segini-gini aja lah. Saudara sedang menghina Tuhan. Dengar saya dengan baik. Ketika saudara tidak berani berpikir besar. Saudara sedang meragukan kuasa Tuhan. Bahwa Tuhan tidak mampu melakukan perkara yang besar. Namun sebaliknya ketika saudara berani berpikir besar. Saudara sedang berkata kepada Tuhan, God, I trust you. And I know you. Bahwa you can do great things. You can do the impossible things that I cannot do. Ketika saudara berani berpikir besar, saudara sedang menunjukkan kepada dia bahwa saudara mempercayai dia lewat pikiran saudara. Saudara sedang mengungkapkan siapa dia lewat pikiran saudara. Bisa tangkap maksud saya? Terlalu sulit gak sih kata-kata saya? Hah? Waktu saudara berani berpikir besar, the way you think, saudara sedang show to him gambaran Tuhan di mata saudara. Yang saudara tunjukkan lewat pikiran saudara. So, penting sekali untuk saudara berani berpikir besar. Untuk memperlihatkan kepada Tuhan bahwa God, you can do all things, you can do great things. Bahwa engkau Allah yang besar yang aku percaya. Kenapa? Karena itu aku berani berpikir hal-hal yang extraordinary. Karena aku percaya bahwa engkau mampu melakukan yang extraordinary. Saudara menggambarkan Tuhan lewat pikiran saudara. Nah, saya tulis di sini begini. Pikiran yang besar harus timbul karena iman kita
kepada Tuhan bukan karena bergantung pada kemampuan kita. Ya. Seperti tadi saya katakan bahwa pikiran kita itu harus ada dasarnya. Dan dasarnya kita tahu itu adalah iman. Bukan karena kemampuan kita. Nah, mari kita masuk ke dalam main pointnya. Hari ini saya bagikan ada 3 saja. Kenapa kita perlu berpikir besar? Karena ada 3 hal yang akan kita alami ketika kita berpikir besar. Yang pertama, orang yang berpikir besar akan melakukan hal-hal yang besar. Yang percaya katakan amin. Firman Tuhan itu mendorong kita untuk berpikir besar, kenapa? Karena itu adalah modal utama kita untuk melakukan hal-hal yang besar. Bayangin, kalau saudara disuruh mikir aja nggak berani, gimana saudara mau melakukan? Kan tadi saya bilang apa? Tindakan kita adalah manifestasi daripada pikiran kita. Perkataan kita itu adalah manifestasi daripada pikiran kita. Jadi saudara nggak akan pernah melakukan hal-hal yang besar kalau saudara nggak punya pikiran yang besar. Makanya tadi saya katakan apa? Saya kasih contoh apa? Disneyland. Itu adalah manifestasi dari seorang yang berani berpikir besar. Halo. Man Walk on the Moon. Itu adalah manifestasi dari seorang yang punya visi besar, yang punya mimpi besar. Karena semua dimulai dari pikiran, saudara. Sulit membayangkan orang yang berpikiran sempit, orang yang berpikiran picik untuk melakukan hal yang besar. Itu sangat tidak mungkin. Bahasa Jawanya impossible. Nah, mari kita lihat Markus 11 ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke laut, ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Dalam ayat tadi dimaksudkan apa? Hal yang besar itu digambarkan seperti apa? Memindahkan gunung. Jadi memindahkan gunung ini adalah sebuah istilah, saudara. Bukan benar-benar mindahin gunung. Ini satu istilah. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah apa? Seseorang akan melakukan hal-hal yang besar, Alkitab bilang apa? Jika dia percaya dan tidak bimbang. Katakan bersama dengan saya, percaya dan tidak bimbang. Iman yang tidak bimbang kepada Tuhan, yang menguasai seseorang akan membuat orang itu berani memikirkan hal-hal yang besar. Sekali lagi, kalau saudara memikirkan hal-hal yang besar aja nggak berani, bagaimana saudara akan melakukan hal-hal yang besar? Pikiran saudara akan menentukan saudara akan mulai apa enggak. Nah, pikiran saudara itu akan menentukan saudara akan do great things or do small things. Itu ditentukan oleh pikiran saudara. Perkataan kita, tindakan, keputusan kita semua lahir dari pikiran kita. Karena itu saudara jangan main-main dengan perkataan saudara. Karena the word you speak show the inside of you. Kita bisa tahu orang dari perkataan yang dia keluarkan. Kalau orang itu bilang apa, aduh ini mah sulit lah. Gini ngomonginnya, aduh ini mah susah, aduh ini mah gak mungkin. Maka kita tahu bahwa dia orang yang gak punya pikiran besar. Buat dia semuanya sulit, buat dia semuanya tidak mungkin. Kita tahu bahwa dia adalah orang yang hidup di dalam kemustahilan. Orang-orang seperti ini gak akan pernah mengalami hal-hal yang besar, saudara. Nah, saudara-saudara, kalau orang yang gak berani berpikir besar, maka pikiran orang itu akan dipenuhi oleh ide-ide besar daripada hal-hal kecil dan sepele. Pikiran yang besar, perhatikan, akan berfokus kepada peluang yang ada dibandingkan membahas masalah yang menjadi penghambat. Ini bedanya orang yang berpikir besar sama orang yang gak punya pikiran besar. Orang yang berpikir besar, dia akan fokus kepada peluang dibandingkan dengan masalah yang menghambat. Saudara pasti pernah dengar, udah sering ribuan kali dengar yang orang yang jualan sepatu di daerah yang gak punya sepatu. Ya kan, yang gak pernah pakai sepatu. Yang bilang, apa nggak mungkin kita jualan sepatu, gak ada yang pakai sepatu. Tapi yang satu bilang apa? Ini peluang kita karena gak pernah ada yang jualan sepatu di sini dan gak ada yang pernah pakai sepatu. Jadi kita adalah market pertama. Kita adalah orang yang pertama pioneer di kota ini untuk menjual sepatu. Dan kita punya pangsa pasar yang besar. Kenapa? Karena gak ada saingan, gak ada orang yang pakai sepatu.
Saudara bisa lihat ada dua orang yang berpikir dengan cara yang beda. Orang yang berpikir kecil, pikirannya sempit, dia akan membahas masalah-masalah yang menjadi penghambat. Tapi orang yang berpikir besar, dia akan membahas ide-ide di dalam peluang-peluang, di dalam situasi yang dia lihat di depan dia. Apa peluang yang kita bisa dapat dari situasi seperti ini? Itu orang yang berpikir besar. Intinya apa? Orang yang berpikir besar tidak mudah menyerah. Tidak mudah menyerah. Dia akan melihat dari point of view yang berbeda. 1 Samuel ayat 17, ayat 36. Salah satu orang yang berpikir besar yang diceritakan dalam Alkitab. Namanya adalah Daud. Daud adalah orang yang perawakannya gak meyakinkan. Tapi pikiran Daud itu melampaui posturnya. Alkitab bilang Daud itu orangnya pendek, betul ya? Imut-imut, kemerah-merahan pipinya, bukan karena ditabokin bapaknya. Saudara. Tapi saudara tahu ya, orangnya imut-imut baby gitu ya. Lucu ya kalau kemerah-merahan pipinya saudara. Daud itu adalah orang yang seperti itu. Perawakannya gak meyakinkan. Tapi ternyata pola pikir Daud itu melampaui daripada perawakannya. Nah pada waktu dia berhadapan dengan Goliat, dia ngomong begini nih. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Bayangin loh. Kecil-kecil cabai rawit. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Bayangin pada saat semua prajurit takut, Daud ngomong apa? Ini orang yang gak bersunat. Dia gak peduli tingginya seperti apa, besarnya seperti apa. Dia akan sama seperti singa dan beruang yang aku hajar itu. Dari sini saudara, kita tahu bahwa Daud itu punya pikiran yang besar. Perawakannya pendek, tapi pikirannya besar. Berani. Karena itu saudara yang posturnya pendek jangan kecil hati. Karena ada orang bilang orang pendek itu cerdik karena otak sama dengkul deket. Satu kali saudara, Abraham Lincoln menghadiri sebuah acara di mana dalam acara itu ada seorang pendeta yang khotbah. Khotbahnya bagus, memukau sehingga semua orang bilang apa? Waduh hamba Tuhan ini bagus luar biasa. Dan selesai pendeta itu khotbah, ajudan dari Abraham Lincoln mendekati Abraham Lincoln dan berkata begini. Menurut Anda khotbahnya bagus gak? Terus kemudian Abraham Lincoln bilang begini. Khotbahnya bagus. Bahkan bagus sekali. Tapi sayang khotbahnya itu tidak menantang saya untuk melakukan hal-hal yang besar. Cuma enak didengar. Saudara-saudara, hari ini saya menantang saudara untuk berpikir besar. Kalau kita berani berpikir besar, karena kita percaya kepada Tuhan yang besar, maka kita akan melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita. Kita tidak akan pernah berdalih pada waktu kita mengalami situasi yang sulit, saudara. Kita tidak pernah cari alasan, tapi bahkan kita akan berusaha untuk melihat peluang di tengah situasi sulit. Kenapa? Karena kita percaya bahwa Tuhan kita mampu untuk membuat keadaan yang sulit menjadi keadaan yang mudah bagi orang yang percaya. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Allah kita. Yang kedua, orang yang berpikir besar akan menarik orang besar dan kekuatan yang besar. Kenapa kita perlu berpikir besar? Karena orang yang berpikir besar itu akan menarik orang besar dalam hidupnya. Dan kekuatan yang besar. Apakah saudara tahu? Saudara pernah dengar gak? Kita kadang-kadang suka berpikir apa? Oh, kalau orang yang sukses kumpulnya sama orang sukses. Dan itu memang terjadi. Kenapa? Ada istilah dalam bahasa Inggris, people attracts people. Kita akan menarik orang yang sesama dengan kita. Kenapa? Karena orang yang seperti kita itulah yang paling mengerti kita. Kalau saudara, saya dulu waktu anak saya kecil, saya suka antar jemput tiap hari. Kadang-kadang kalau jemput sekolah gitu, saya datang ke pagian, saya suka lihat tuh ibu-ibu ngumpul. Dan ada berapa grup gitu kan. Nah rupanya grupnya beda-beda. Yang ini grup drama Korea. Nah, kalau orang gak demen drama Korea, duduk di situ dia bingung. Byung-hun, Yun-hun. Bisa hun-hun dia saudara. Dia gak ngerti saudara. Wah film ini gak ngerti. Tapi kalau orang demen drama Korea, wah makin seru saudara. Betul gak? Minyak sama api ketemu. Tapi di grup ini ada lagi grup yang
Shopping online. Wah, ngomongin barang online semua. Toko online ini bagus, ini bagus, ini bagus. Kalau orang nggak demen belanja, duduk di situ nggak demen. Seperti itu yang saya maksud bahwa kita akan menarik orang yang sesama kita. Kalau saudara kepingin yang ada di circle saudara adalah orang-orang yang besar, maka saudara mesti jadi orang yang berpikir seperti itu. Gampang begini, saya suka mancing di laut. Karena buat saya laut itu challenge. Kita nggak tahu ikan apa di sana, ada ikannya apa nggak kita nggak tahu. Kalau di kolam kita udah tahu, ini ikannya mas, nila, patin, lele. Tapi kalau di laut kita nggak tahu. Tapi satu hal yang saya pelajarin dari mancing di laut adalah, kalau saudara pengen ikan gede, maka mau nggak mau saudara mesti kasih umpan gede. Karena hanya umpan yang gede yang akan dicari sama ikan gede. Ikan kecil nggak bisa makan umpan gede, dan ikan gede nggak mau umpan yang kecil. Buat dia ngotor-ngotorin gigi. Jadi kalau kita mau nangkep tenggiri, barakuda, mau nangkep jiti, mau nangkep kue, saudara ya, mau nggak mau kita pakai umpan hidup yang segini, saudara. Dan kita akan dapat yang lebih besar. Tahu gak saudara, untuk menarik orang besar, saudara mesti kasih umpan yang besar. Artinya apa? Saudara mesti jadi orang besar yang berpikir besar. Karena orang yang sukses nggak akan tertarik dengar yang namanya masalah. Mereka lebih tertarik dengar yang namanya peluang. Halo? Ngerti ya? Nggak usah orang yang sukses. Kita aja kalau dengar orang cerita masalah-masalah terus, mumet kita. Betul gak? Saudara mau berteman, setiap kali ketemu sama teman, dia cerita masalah terus masalah. Saudara nggak punya masalah, jadi punya masalah. Orang sukses akan lebih senang mendengar peluang. Orang sukses akan lebih senang dengar proyek besar. Mimpi besar. Bukan sesuatu yang biasa. Dan ini memang yang terjadi di dunia. Saya nggak lagi mendiskriminasi siapapun, tapi this is the truth. Betul gak? Karena itu saudara, saya bilang begini. Orang yang berpikir besar akan menarik orang besar dan kekuatan yang besar. Kalau saudara nggak berani berpikir besar, maka saudara akan mengumpul dengan orang-orang yang seperti saudara. Kalau saudara nggak berani melakukan perkara-perkara yang besar, saudara nggak berani mencoba sesuatu yang baru, maka saudara akan hidup dengan ritme yang sama. Tapi kalau saudara mau mengalami breakthrough yourself first. Yaitu dari mana? Mind breakthrough. Rubah pikiran saudara. Mulai berpikir hal-hal yang gila dan katakan apa? This is possible with God. Berani mencoba untuk bisnis hal-hal yang baru. Yang saudara kepengen tapi saudara selalu bilang apa? Aduh gue gak bisa, aduh gue gak bisa. Makanya saudara gak pernah ngalamin apa-apa. Albert Einstein bilang apa? Orang gila adalah orang yang menginginkan perubahan tapi melakukan dengan cara yang sama. Ada perubahan gak? Kalau caranya sama. Saudara tahu kalau saudara mau berubah, maka saudara mesti melakukan perkara yang berubah. If you want the different result, you have to do it different way. Karena the same way will give you the same result. Betul kan? Cara yang sama, pola yang sama akan memberikan hasil yang sama. Tapi kalau saudara ingin melihat perubahan, saudara mesti merubah caranya. Merubah polanya, merubah jalannya, merubah the way you do it. 1 Samuel 17 masih tentang Daud. Ayat 31 sampai 33. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud. Lalu diberitahukannya kepada Saul. Dan perhatikan, dan Saul menyuruh memanggil dia. Daud ngomong apa? Yang tadi kita baca. Siapa orang yang gak bersunat ini? Menghina Allah Israel. Aku sudah bunuh beruang, aku sudah bunuh singa. Orang yang gak bersunat ini akan sama dengan singa, dengan beruang yang aku bunuh. Yang aku hajar. Wih, orang bilang, gila nih orang. Gak pernah ada yang ngomongnya kayak begini. Kita semua yang ahli perang aja takut. Kemudian orang ngasih tahu kepada Saul. Ada loh yang orang yang ngomong kayak begini loh. Ini orang berani loh. Perhatikan kalimat terakhir. Saul menyuruh memanggil dia. Artinya apa? Saul tertarik dengan orang yang perkataannya besar. Bukan banyak ngomong ya. Karena apa?
Karena pada waktu Goliat muncul, dia tidak menemukan satu orang pun yang ngomong seperti Daud. Dan ketika raja mendengar perkataan yang besar, raja tertarik. Raja panggil dia. Orang yang berani berpikir besar dipanggil sama orang yang besar. Terus ya, ayat 32. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Sementara semua orang gemetar bersembunyi, Daud berkata, aku akan melawan dia. Pikiran besar Daud membuat perkataannya menjadi besar. Menjadi luar biasa dan itu menyedot perhatian Saul. Ayat 33. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, you're still young. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Apa yang kita bisa pelajari dari perkataan Saul ini? Saudara gak usah kaget. Waktu saudara punya pikiran besar, banyak orang ngenyek. Kenapa? Karena mereka gak sama seperti saudara dan mereka gak ngerti saudara. Tapi siapa yang ngerti saudara? Yang ngerti saudara adalah orang-orang yang punya pikiran yang besar seperti saudara. Halo? Pernah gak saudara mungkin lagi di grup saudara ngungkapin apa terus ada orang bilang, aduh lu gak usah macam-macam dah. Pernah gak? Aduh lu gak usah macam-macam, aduh saudara udah punya ide, udah apa, udah punya begini, udah punya perencanaan. Udah lu gak usah macam-macam, udah ide lu gila gini-gini. So what you have to do kalau saudara ngadepin itu? Walk alone. Jangan biarkan orang mengubur sesuatu yang brilian yang Tuhan taruh di dalam pikiran saudara. Daud tidak terpengaruh dengan pikiran dengan pikiran Saul. Dia tetap jalan tuh. Tapi satu hal yang kita bisa pelajari di sini, Saul tertarik dengan perkataan Daud walaupun dia akhirnya ngenyein Daud. Dan itulah yang akan terjadi ketika saudara berpikir besar. Orang yang berpikir besar akan menarik orang-orang yang besar dalam hidup saudara. Saya ingin mengutip perkataan seorang manajer personalia dari sebuah perusahaan di Amerika. Manajer ini tugasnya menerima lamaran-lamaran orang-orang yang mau kerja di perusahaan itu. Dia berkata begini, saya menerima 50 hingga 250 kali lebih banyak pelamar yang mencari pekerjaan dengan gaji $10.000 per tahun dibandingkan dengan orang yang mencari kerja dengan gaji $50.000 per tahun. Jadi yang ngelamar untuk pekerjaan dengan gaji $10.000 per tahun itu 50 sampai 250 kali lebih banyak dibandingkan dengan pelamar untuk gaji $50.000 per tahun. Dan manajer ini membuat kesimpulan begini, ada sedikitnya 50 kali sampai 250 kali lipat persaingan di dalam memperoleh pekerjaan di jalur kelas 2 yang gajinya 10.000. Dibandingkan di jalur kelas 1 yang gajinya 50.000. Manajer personalia ini berkata apa? Jalur kelas 1 yang gajinya 50.000 itu dari jalur yang sepi. Padahal apa? Kalau ada orang yang berani melamar di situ, maka saingannya itu dia akan lebih punya peluang untuk mendapatkan pekerjaan itu. Bisa ngerti ya? Dibandingkan dengan yang average. Dan manajer ini berkata apa? Namun tidak banyak orang yang punya keberanian untuk menaikkan penawarannya menjadi 50.000 setahun. Mereka rata-rata hanya berani untuk memberikan penawaran di jalur yang rata-rata kebanyakan orang. Kenapa kita hidupnya rata-rata? Karena kita bilang apa? Semua orang juga begitu. Halo? Tahukah saudara bahwa dunia tidak pernah membayar mahal untuk yang namanya rata-rata? Dunia gak pernah pay more untuk yang namanya average. Kita bilang apa? Ya udahlah yang segini-segini aja lah. Tapi manajer ini berkata seandainya ada orang yang berani belum tentu gak dapat. Di jalur yang 50.000 dan di jalur 50.000 itu persaingannya gak sebanyak yang di jalur kelas 2. Potensi untuk dapatnya, peluang untuk dapatnya lebih besar. Seorang penulis buku The Magic of Thinking Big bernama David Schwartz berkata begini, saat Anda yakin bahwa sesuatu itu mustahil, pikiran Anda akan berusaha membuktikan alasannya. Waktu saudara pikir mustahil, pikiran Anda akan membuktikan alasannya. Memang gak bisa, memang gak bisa.
Namun ketika Anda yakin, benar-benar yakin bahwa Anda mampu melakukan sesuatu, pikiran Anda akan berupaya bekerja untuk Anda dan membantu Anda menemukan jalan keluarnya. Dan membuat Anda yakin bahwa itu mampu. Peluang Anda menemukan solusi dan kreativitas akan terbuka jika Anda mempercayai sesuatu dapat dilakukan. Kebanyakan kita lebih memilih untuk berpikir gak mungkin. Kenapa? Karena itu lebih mudah. Waktu kita bilang gak mungkin, we don't have to do anything. Halo? Betul kan? That's it, kelar. Kita nggak perlu mencoba, kita nggak perlu berusaha, kita bisa spending time untuk the other things. Dan David Schwartz bilang apa? Waktu Anda berpikir tidak mungkin, pikiran Anda akan membantu Anda untuk berpikir bahwa itu nggak mungkin. Tapi sebaliknya, waktu Anda berpikir bahwa this is possible, pikiran Anda juga akan bekerja, membantu mencari solusi yang membuat Anda yakin bahwa apa yang Anda pikir possible is possible. Kalau orang dunia aja punya pola pikir begini, dia berkata secara ilmiah bahwa pikiran kita membantu kita untuk menolong kita mewujudkan apa yang kita pikirkan, baik itu mustahil, baik itu possible. Apalagi kita yang punya Tuhan. Ini orang dunia loh yang nulis. Dia menuliskan secara ilmiah bahwa pikiran itu akan bekerja gitu. Tapi buat kita anak-anak Tuhan, kita bukan punya pikiran, tapi kita punya divine power. Kita punya Tuhan yang mengatasi kemustahilan. Dan kalau kita percaya Tuhan yang besar, kita akan melakukan perkara yang besar. Oh, berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi buat Allah kita. Rasul Paulus juga menyaksikan bahwa sebenarnya dia nggak sanggup, tapi dia percaya Tuhan menyertai dia. 2 Korintus 3 ayat 4-5. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah apa? Pekerjaan Allah. Rasul Paulus berkata apa? Bahwa kesanggupan kami yang membuat kami berani berpikir besar, melakukan perkara yang besar, to do great things, itu bukan karena kami, tapi karena pekerjaan Allah. Kita punya Allah yang besar. Karena itu jangan takut untuk berpikir besar. Karena waktu saudara berpikir besar, saya mau katakan apa? Your community changes. Komunitas saudara akan mulai berubah. Your topic changes. Saudara gak lagi ngomong hal-hal yang sepele. Saudara gak lagi ngomong-ngomong yang ecek-ecek. Kenapa? Karena orang-orang yang tiba-tiba Tuhan dekatkan kepada saudara adalah orang-orang yang punya visi besar. Adalah orang-orang yang punya proyek besar. Adalah orang-orang yang bukan, oh ini kayaknya gak bisa nih susah. Oh apa yang bisa kita buat di dalam tantangan ini. Ini challenge. Ketika mereka menemukan masalah, buat mereka bukan mundur. Tapi buat mereka itu adalah suatu dorongan untuk mereka maju dan mengatasi masalah itu. Kita mesti cari solusinya. Kita nggak boleh kalah sama masalah ini. Kita nggak boleh kalah sama situasi ini. Kita mesti bisa melihat peluang di tengah situasi yang kayak begini. Apa yang kita bisa buat? Apa yang kita bisa ambil? Keuntungan apa yang kita bisa raih? Posisi apa yang kita bisa tempatkan dalam situasi seperti ini. Maka tambah lama itu akan mengasah pikiran saudara. Sehingga melatih saudara ketika saudara menemui tantangan, saudara tidak akan pernah lagi menyerah dan mundur. Begitu tantangan di depan saudara yang saudara pikir pertama kali apa? Peluang apa yang bisa gue ambil dari situasi ini? Halo? Begitu tantangan ada di depan saudara, yang saudara rasakan adalah apa? Gue tertantang untuk menemukan solusi dari masalah ini. Kalau dulu ketika saudara kumpul sama orang-orang yang tidak berpikir besar, saudara jadi orang yang lemah. Udahlah kita gak usah cari masalah lah. Udahlah masalah ini kita lupakan lah. Udahlah kita ngambil jalan lain. Tapi begitu saudara berani berpikir besar dan orang-orang besar tertarik di dalam lingkungan ke dalam circle saudara, saudara mulai berubah berpikir. Ketika saudara menemukan masalah, saudara mulai berpikir solusi apa yang bisa gue kasih. Pasti ada jalannya dan gue harus temuin jalan itu. Kalau dulu saudara memilih untuk melewat jalan lain, ini kali saudara tetap memilih maju dan membuat jalan di situasi seperti itu. Halo. Kita nggak akan pernah pergi ke puncak. Kalau nggak pernah ada orang yang berpikir gila untuk membuat jalan di gunung. Halo. Lihat gunung, susah nih. Udah buat jalan lain aja deh. Kita nggak akan pernah pergi ke puncak. Kita nggak akan pernah makan di rindu alam yang udah nggak ada. Yang akan, memang dari namanya, memang akan menjadi hal yang dirindukan, saudara. Ketika saudara
berpikir besar, engkau akan menarik orang-orang besar dalam hidup Anda. Dan engkau akan menarik kekuatan yang besar. Kenapa? Karena orang-orang itu akan menjadi support system buat saudara. Yang ketiga, yang terakhir. Orang yang berpikir besar akan mengalami atau menerima hal-hal yang besar. Saudara lebih suka menerima hal-hal yang kecil atau menerima hal-hal yang besar? Salah jawabnya. Dalam hal apa dulu, Pak? Kalau saya ngomong utang, mau. Utang yang besar. Tapi saya tanya tadi dalam hal yang baik. Dalam hal berkat, promosi, kita suka menerima hal yang besar. Kalau saudara mau terima hal yang besar, menerima proyek yang besar, menerima kemajuan yang besar, promosi yang luar biasa, maka nggak bisa, mau nggak mau saudara harus dirubah pikirannya dulu. Sebab kalau saudara mau mendapatkan hal yang besar, maka Anda harus punya pikiran yang besar, maka Anda akan mengalami dan menerima hal yang besar. Matius 9 ayat 29. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadi waktu Anda beriman kecil, itu yang akan terjadi. Tapi waktu Anda beriman besar, berpikir besar, bahwa hal-hal besar bisa terjadi dalam hidup Anda, itu yang akan terjadi. Jadi orang yang berpikiran besar akan mengimani hal-hal yang besar dalam hidupnya. Dan Tuhan bilang apa? Jadi menurut imanmu. Apa yang Anda imani dalam hidup Anda? Apa? Sewaktu Anda berdoa sebesar apa yang Anda minta? Seperti apa Anda melihat gambar diri saudara? Oh Pak, saya kan cuma lilin-lilin kecil. Kelihatannya rendah hati ya. Tapi saudara tahu gak, lilin kecil itu untuk nerangi ruangan yang kecil. Makanya Anda selalu ada di ruangan yang kecil. Karena Anda selalu berkata Anda lilin-lilin kecil. Kelihatannya rendah hati, saudara. Yesus berkata begini, jadilah menurut imanmu. So it is important today to know how big your faith is. Seberapa berani saudara meminta kepada Tuhan. Dan saya katakan sekali lagi, sebelum Allah memberkati saudara, Allah harus merubah pikiran Anda. Selama saudara berkata saya orang gagal, saya orang biasa, saya orang yang gak mungkin bisa mencapai hal besar. Allah tidak akan pernah memberkati Anda. Gak pernah. Anda gak mungkin dapat berkat yang besar. Anda akan menjadi orang yang berkatnya biasa-biasa aja. Tapi kalau Anda mau merubah situasi dalam diri Anda, mulailah merubah pikiran Anda. Imani hal-hal yang besar. Saya lahir dari keluarga yang miskin. Saudara. Saya dulu tinggal di sebuah gang. Kalau saudara pernah ke Mangga 2 ada gereja tua. Gereja Sion namanya. Tahu? Dekat Beos. Nah di belakang gereja Sion itu ada gang namanya Gang Burung. Nah saya itu lahir, maksudnya saya lahir di rumah sakit saudara. Tapi maksudnya, ya saya waktu lahir tinggalnya di situ. Gang Burung itu sangat sempit saudara. Sehingga kalau dua motor dari arah berlawanan lewat, mereka pasti berantem. Siapa yang mesti mundur? Dan kalau hujan besar, gang itu banjir masuk ke dalam rumah. Saya ingat saudara, di rumah saya itu ada sebuah bangku merah. Dan kemudian di atasnya ada kaca. Dan kacanya tuh ngadep ke depan gang. Kalau lagi banjir, air masuk rumah, saya tuh suka berdiri di atas bangku itu. Liatin ke depan, lihat kaca. Seakan-akan kayak lihat pemandangan di Swiss. Menatap sungai yang dimana benda-benda yang mengambang itu gak jelas, saudara. Dan saya bertemu dalam situasi seperti itu. Dan saya gak berani berpikir macam-macam. Saya hanya menjalani hidup saya seperti biasanya, mensyukuri apa yang ada. Dan saya gak berani punya mimpi. Bahkan sampai pada waktu saya kuliah pun, ekonomi keluarga saya lebih baik. Lebih baik. Tapi bukan baik. Lebih baik dari sebelumnya. Sehingga saya waktu kuliah, saya cari uang sendiri untuk bayar uang kuliah. Saya cuma minta orang tua saya bayarin uang pangkal, karena saya tahu kesulitan mereka. Dan saya cari uang sendiri buat kuliah. Saya kerja, saya jualan apapun di kampus. Saya kalau pergi ke kampus bawa tasnya 2. Satu isinya buku, satu isinya barang jualan.
Kalau lagi lebaran saya jual kartu lebaran. Kalau lagi Natal saya jual kartu Natal. Kalau lagi nggak ada season apa-apa, saya jualan bolpen. Bolpen yang bawahnya ada lampu tuh dulu, masih ingat gak? Ya kan, saya jualan celana panjang. Saya jualan oli mobil, oli pabrik. Kadang-kadang saya bawa koper, saudara, barang demo. Pulang kuliah saya langsung pergi ke industri. Di situ pabrik percetakan semua, saya masukin satu-satu jualan oli. Oli mobil, oli pabrik, segala macam buat bayar uang kuliah. Dan selama saya jalanin itu, saya nggak berani bermimpi apa-apa. Karena istilahnya saya pakai alasan apa? Kenapa nggak berani bermimpi apa-apa? Gue tahu diri lah. Gue tahu siapa gue. Lo lihat gue kayak begini, gue berani mimpi apa? Orang kayak gue begini dengan penghasilan kayak begini, dengan gaya hidup kayak begini berani mimpi apa? Udahlah tahu diri aja lah. Itu alasan saya yang saya pakai untuk saya nggak berani bermimpi besar. Sampai satu hari saya dengar khotbah dari gembala saya. Dan saya baru diingatkan Tuhan bahwa gembala saya itu orang kampung. Siapa yang pernah dengar kata kota Bangkalan? Ada yang pernah dengar? Coba saya pengen tahu berapa banyak yang pernah dengar Bangkalan. 1, 2, 3, 4. Yang lain gak pernah dengar. Saudara mungkin penasaran pengen cari ada gak di peta itu. Bangkalan adalah sebuah kota kecil di Madura. Yang cukup dekat dengan Surabaya. Dan saya pernah tinggal di situ 1,5 bulan. Karena ada gerejanya gembala saya di situ. Jadi saya bantu gereja itu tinggal di gereja. Dan kota itu jam 5 udah kayak kota mati. Saudara. Gak ada mall. Bioskop dulu pernah ada tapi ditutup karena di sana didominasi oleh pesantren yang gede-gede. Dan dari situlah gembala saya. Datang ke kota sekolah Alkitab dengan 1 koper kecil. Gak punya apa-apa saudara. Miskin. Tapi kemudian dia cerita apa? Waktu dia kesaksian dia cerita apa? Saya gak berani berpikir besar. Karena orang tua saya di kota kecil mereka miskin, gak punya harta saudara. Gereja pun disumbangkan atas nama yayasan, aset gak punya, sepeda apa kalau papanya beli sepeda, beli motor semua jadi nama yayasan. Jadi gak punya aset pribadi saudara. Sampai akhirnya satu kali Pak Yosia bilang apa? Saya dengar pendeta khotbah tentang janji Tuhan kepada Abraham. Bahwa Abraham akan menjadi bangsa yang besar. Ingat? Abraham melihatlah ke langit, hitunglah bintang. Seperti itulah keturunanmu. Waktu itu Abraham udah punya anak belum? Belum. Umurnya udah tua belum? Udah tua. Kayaknya semuanya mustahil. Tapi Tuhan bilang apa? Seperti itulah keturunanmu. Lihatlah pasir. Bisa ngitung nggak? Nggak bisa. Seperti itulah keturunanmu. Pada waktu itu Abraham sudah tua. Secara manusia, secara ilmu biologi nggak mungkin. Kedokteran nggak mungkin punya anak. Tapi Tuhan, anak pun belum ada, tapi Tuhan bilang keturunannya akan menjadi seperti bintang di langit dan pasir di laut. Dan kemudian gembala saya bilang apa? Pada waktu saya dengar khotbah itu, janji Tuhan kepada Abraham, Abraham akan jadi bangsa yang besar. Padahal dia gak punya apa-apa. Tuhan bilang sama saya, engkau adalah keturunan Abraham. Dan seperti Abraham menerima janji itu, engkau pun berhak untuk menerima janji itu, karena engkau keturunan Abraham. Dan itu merubah mindsetnya dia. Merubah segalanya dari waktu itu. Sampai akhirnya dia berani berpikir besar dan sampai akhirnya dia menjadi seorang gembala sidang. Dan kita juga gak pernah mimpi punya tempat-tempat yang besar. Sekarang kita lagi bangun di PIK 2 saudara, sudah hampir jadi. Lantai 6, 7, 8. Kita bikin teater style, kapasitas 10.000. Persis posisinya di samping pintu masuk tol. Itu dimulai dari apa? Dari pikiran yang besar. Dan waktu saya dengar gembala saya cerita begitu, waduh saya kebakaran juga saudara. Hati saya panas. Kenapa selama ini gue bego ya? Gue gak tahu firman Tuhan ini, gue gak berani berpikir besar. Dan itu merubah mindset saya. Dan saya mulai mengimani hal-hal yang besar. Saya bilang apa? Tuhan, waktu itu saya belum kawin, masih pacaran sama istri saya ini. Nanti kalau saya kawin Tuhan, saya pengen bawa orang tua saya ke luar negeri. Itu yang pertama kali doa saya. Saya pengen ajak orang tua saya ke luar negeri. Naik pesawat terbang, jalan-jalan. Dan itu terjadi. Dan saya imani satu-satu yang tadinya saya gak berani pikir. Saya mulai ngomong sama Tuhan. Saya bilang Tuhan saya imani ini karena saya percaya kepada Tuhan. Saya mulai ngomong perkara-perkara yang besar. Dan satu-satu mulai terjadi. Dan the same things yang terjadi sama saya mau katakan. We have the same God.
itu bisa terjadi dalam hidup saudara. Saya mendorong saudara dan menantang saudara. You have a great God. Jangan menghina Tuhan dan membuat Tuhan tersinggung. Karena saudara gak berani meminta hal-hal yang besar. Jangan membuat seolah-olah Tuhan itu hanya mampu melakukan perkara-perkara yang kecil. Tapi agungkan dia dengan cara apa? Show him bahwa engkau berani minta hal yang besar sama dia. Karena engkau percaya bahwa dia mampu untuk melakukannya. What is impossible to you? Apa yang sudah saudara masukkan ke dalam box? Mimpi-mimpimu, keinginanmu. Yang dulu pernah kau impikan tapi engkau kubur, kau taruh dalam box. Buka box itu. Take it out. And bring it before the Lord. And bilang sama Tuhan, Tuhan, engkau lihat apa yang di tanganku. And I bring it to you because I trust you. That this is so easy to you to fulfill. Terlalu mudah buat Tuhan untuk memenuhi dan menggenapinya. Whatever you ask. Apapun yang saudara minta, jangan takut memintanya. Semoga saudara diberkati dengan firman Tuhan. Mari kita doa sama-sama. Kami tahu kami punya Tuhan yang besar. Tapi seringkali kami dilupakan oleh iblis dengan pergumulan yang besar. Tapi hari ini kami bersyukur Tuhan. Karena kami dengar firman Tuhan ini dan diingatkan kembali. Bahwa betapa besarnya Tuhan sehingga kami gak usah takut untuk meminta hal-hal yang besar. Bahwa sebesar apapun permintaan kami tidak ada yang terlalu besar bagi Tuhan. Bahwa engkau Allah yang ahli. You are the master to do great things. Engkau adalah orang yang ahli pribadi, yang ahli untuk melakukan perkara-perkara yang besar, menyelesaikan persoalan-persoalan yang besar. Karena itu Tuhan berikan kepada kami satu iman yang membuat kami mulai merubah mindset kami. Sehingga kami berani berpikir besar karena kami punya iman akan Tuhan yang besar. Materaikan firman-Mu dalam hati setiap kami. In the name of Jesus we pray, dan semua katakan amen. God bless you. Saya percaya kita semua diberkati, amin. Lihat tangan-tangannya diberkati pada siang hari ini, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberi yang terbaik. Mari sama-sama kita mentundukkan kepala, kita akan berdoa sekali lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu siang hari ini Tuhan. Sudah menjamah setiap kami Tuhan. Dan terima kasih buat setiap firman yang kami sudah terima pada siang hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang besar di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah setiap firman yang kami terima Tuhan boleh tertanam, bertumbuh, berbuah hanya untuk guna kemuliaan-Mu Tuhan. Sementara kami akan beri yang terbaik yang ada pada kami. Biarlah Engkau tilik dari tempat maha tinggi. Balas berkat sesuai dengan janji-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap persembahan dan persepuluhan yang kami beri ini Tuhan boleh membantu pekerjaan Tuhan yang ada di GB Wow Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. GB Wow mengadakan HUT yang ke-7 yang diadakan pada hari Minggu 23 November 2025. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Sony Waplau. Ibadah ini sertai dengan ibadah anak dan teens. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti Zoom doa pagi yang diadakan setiap hari Rabu dimulai pada pukul 6 sampai 7 pagi. Oh, the one who died for me, he is Jesus. There is no greater love than the one who paid it all, only Jesus. Oh, with all my soul I sing your praise. PD Wow Cibinong diadakan pada hari Jumat 28 November 2025 dimulai pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Zivki Priyatelna. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GB Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Forever I will
everything. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, ada pengumuman tambahan. Minggu depan kita akan sama-sama merayakan ulang tahun GBI Wow yang ke-7. Kami mengajak saudara boleh mengajak teman-teman, saudara, Bapak Ibu Saudara boleh datang ke tempat ini dan beribadah bersama-sama. Puji Tuhan, saya ngajak kita semua bangkit berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, oh kemenangan darimu. Mari sekali lagi sama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, oh kemenangan darimu. Ku terima sekarang, oh kemenangan darimu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satukan hati, kita berdoa syafaat. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan, yang mengajar, mengingatkan setiap kami ya Tuhan, bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah-Allah yang melakukan dan mau melakukannya bersama kami perkara-perkara besar, perkara-perkara ajaib. Kami bersyukur Tuhan, siang hari ini kami diingatkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan, untuk kami memiliki pikiran yang besar Tuhan. Dan dengan itu kami akan memiliki iman yang kuat besar bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami Roh Kudus yang ada di dalam diri kami, untuk kami merubah pikiran kami ya Tuhan. Sehingga kami memiliki pikiran yang besar, iman yang besar, dan melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih untuk Pastor Jeffrey Rahmat Tuhan. Mari arahkan tangan kita kepada hamba-Nya. Terima kasih Tuhan, biar berkat pengurapan Allah yang baru turun Tuhan untuk hamba-Mu Pastor Jeffrey Rahmat Tuhan. Biar terus Engkau pakai dia lebih lagi dahsyat Tuhan. Perkara-perkara yang ajaib Tuhan boleh Engkau nyatakan di dalam kehidupan, di dalam pelayanannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan banyak orang yang boleh diberkati Tuhan. Terima kasih, berkati Tuhan kehidupannya, keluarganya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak, kami juga bawa pemimpin-pemimpin rohani kami bawa Pastor Niko Nyoto Raharjo ya Tuhan, sebagai gembala pembina rohani kami, beserta keluarga, beserta juga keempat wakil gembala Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pemimpin rohani yang Tuhan berikan di GBI Gatot Subroto ya Tuhan. Terus Tuhan, Kau terus menyatakan visi-Mu ya Tuhan, itu boleh sampai Tuhan melalui gembala pembina kami dan kepada setiap kami umat-Mu di sini ya Tuhan. Terima kasih, berkati juga kesehatan ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Sony Waplau ya Tuhan, gembala rayon kami ya Tuhan, yang ada di Ambon Tuhan. Kau memberkati Tuhan, Kau menuntun Tuhan, biar Kau jangan terus menaruhkan isi hati-Mu di dalam pelayanannya untuk CK9 ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemimpin rohani kami di tempat ini, Bapak Gembala kami, Bapak Iwan ya Tuhan, dan juga Ibu Ola ya Tuhan, yang saat ini sedang pelayanan di luar ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, taruhkan terus Tuhan setiap kerinduan-Mu, isi hati-Mu buat gereja-Mu melalui Pastor Iwan dan juga Pastor Ola ya Tuhan. Dan kami sungguh percaya ya Tuhan, gereja ini Tuhan, Tuhan akan pakai Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Kami percaya Tuhan, gereja ini Tuhan untuk mengubahkan banyak orang Tuhan melalui gereja ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati Tuhan Pastor Ola dimanapun hamba-Mu melayani ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga segala usaha bisnis pekerjaan yang dilakukan oleh keluarga ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk umat Tuhan yang hadir di tempat ini, atau mungkin yang belum sempat hadir Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, buat fellowship, buat
pujian penyembahan yang kami naikkan, itu semua karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Itu semua karena kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, saat mereka hadir di tempat ini Tuhan, mereka yang sedang mengalami sakit Tuhan, kuasa bilu-bilu-Mu sudah menyembuhkan di dalam nama Yesus. Mereka yang sedang mengalami beban berat Tuhan, Engkaulah Allah yang akan memberikan kelegaan Tuhan. Allah yang akan memberikan juga jalan keluar. Bahkan Allah yang membawa di dalam terobosan demi terobosan Tuhan. Dan kami percaya di bulan-bulan terakhir di tahun ini Tuhan, Engkau Allah yang akan menyingkapkan hal-hal yang besar buat umat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, buat janji-Mu Tuhan di dalam penyampaian firman-Mu di gereja ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk Kuningan City ya Tuhan, untuk manajemen Kuningan City Tuhan. Biar Engkau memberkati ya Tuhan, biar mall ini Tuhan boleh Tuhan pakai juga ya Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu. Secara khusus kami berdoa Tuhan buat Ibu Ana Tuhan, istri daripada Pak Kris Tuhan, sebagai pemimpinan di tempat ini Tuhan, yang juga akan menjalani operasi ya Tuhan di Singapura dalam beberapa hari ke depan. Tuhan, kami minta tangan-Mu bekerja ya Tuhan, dan kuasa-Mu dinyatakan, dan oleh bilu-bilu dari Yesus, Ibu Ana sudah disembuhkan di dalam nama Yesus. Semua proses pengobatan berjalan dengan baik di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hati-Mu ada di bangsa ini ya Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, bangsa ini Tuhan Engkau mengasihinya. Bangsa ini Tuhan ada orang-orang yang percaya, orang-orang yang menyembah Engkau ya Tuhan. Bahkan bangsa ini juga kami percaya akan mengalami lawatan dan jamahan Tuhan. Bangsa ini akan mengalami revival ya Tuhan. Akan mengalami kebangkitan ya Tuhan. Bahkan bangsa ini akan menjadi bangsa yang menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat umat-Mu, buat orang-orang percaya, buat gereja-Mu yang ada di Indonesia ya Tuhan. Biar di hari-hari ini Tuhan mereka boleh bangkit Tuhan. Kami boleh bergandengan tangan Tuhan untuk memenangkan jiwa ya Tuhan. Karena itu adalah kerinduan-Mu, karena itu adalah isi hati-Mu ya Tuhan buat bangsa ini Tuhan. Dan siang hari ini kami melepaskan berkat atas bangsa kami. Kami melepaskan keamanan, ketentraman atas negeri kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau mengurapi Tuhan pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa ini. Dari presiden, wakil presiden, sampai jajaran menteri ya Tuhan. Biarlah takut akan Tuhan ada atas mereka. Di dalam setiap kebijakan yang mereka ambil, mereka boleh melakukannya ya Tuhan di dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. Bahkan ada keputusan-keputusan yang adil ya Tuhan untuk membawa bangsa ini mengalami kesejahteraan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Bapa, kami bersyukur buat siang hari ini, dan sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan sertai kami, dan sebelumnya kami akan menerima berkat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Mari kita akhiri ibadah ini dengan mengangkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari Anak Tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita selesai. Happy Sunday and God bless you. Through you, I can do anything. I can do all things. God, it's you gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. But deep down I know that you are with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. God, it's you gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken.